Sidik. Antum bagian Eh, apa? Jangan ditanya hostnya lah. Oh iya gitu. Hostnya tuh di luar pertanyaan. Kita bercerita lagi tentang antum setelah keluar dari pondok pesantren. Nah, Sehabis keluar kemana? Kemana ya? alhamdulillah saya itu selesai pengabdian tahun 2015 ya. Sekitar bulan Juni kalau nggak salah ya. Juni 2000, Juni, Juli, oh Juli kalau nggak salah Juli 2000 2015. berarti Mm-mm. sudah berapa tahun yang lalu? Ya sekarang tahun 2000 berapa? 2021. 8 tahun yang Ya, iya. Berapa sih? ya 7 sampai 8 tahun lah Ya. seperti itu. Saya selesai tahun 2015. Niatnya sebenarnya mau lebih lama menetap sama orang tua kan, karena 8 tahun itu eh, bersama orang tua itu hanya hanya sebatas ketika kita liburan aja. Ketika selesai pengabdian sebenarnya mau lebih lama sama orang tua atau Maksudnya mungkin juga bisa kuliahnya di Makassar aja. Tapi qadarullah pada di akhir-akhir pengabdian itu ada senior kami yang udah lebih dulu keluar ya. mengajak, ayo nih kita ke Bogor. Di sana ada satu lembaga, nanti kita apa akan mengajar atau mungkin ya jadi musyrif di sana. Ya, 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 ya. Insya Allah Jadi katanya. keputusan kemana? eh Jadi ke Bogor. ya alhamdulillah karena mungkin tertariknya karena tiketnya udah disediakan, jadi kita tinggal berangkat aja. Jadi setelah keluar itu nggak sampai 1 bulan, sekitar 1 pekan kurang lebih ya, 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 ya. saya berempat tuh, berempat, 3 orang angkatan saya sama-sama di bagian tahfiz, 1 orang, Ya. satunya lagi angkatan juga cuma beda bagian. Kemudian satunya lagi angkatan angkatan antum, itu sama-sama saya berempat tuh, itu ditanggung semua tiketnya sama pimpinan yang ada di Bogor. Kita berangkat ke Bogor itu sama-sama. Dan juga pada saat itu saya kan punya niat juga untuk kuliah di Lipia. Hmm. Nah, oh mungkin ketika saya di Bogor ini siapa tahu ketika pembukaan pendaftaran mahasiswa baru di Lipia bisa sekalian. Ya, ya, Nah, betul. ya alhamdulillah orang tua juga kan ingin sekali saya bisa kuliah di Lipia gitu. Ya, ya, ya. Sampai sekarang. Sampai akhirnya menjadi seorang pimpinan di pondok itu. Jenjang karir dari seorang pengajar naik ke menjadi seorang kepala sekolah. Bagaimana, coba bisa diceritakan? Maksudnya Waktu di Ar-Rasyid. oh profesi sekarang. Ya. Dulunya pengajar kan? Di Ar-Rasyid. Jadi sebelumnya saya tujuan ke Bogor itu sebenarnya bukan ke arah Rasyid sendiri ya, yang sekarang tempat saya. Ada. Saya ke Ruhama Hidayatullah bersama senior. Ya. Sebenarnya tujuannya untuk menjadi musyrif sebagai sambil mengurus program-program tahfiz yang ada di Bogor, Ruhama itu. Ya, ya, ya. Seiring berjalannya waktu itu ada namanya Ustadz Ahmad. Beliau pimpinan di Ruhama itu. Ya. Beliau juga yang mengajak kami ke sini, sekaligus menjadi orang tua kami sebelumnya ketika di Bogor. Ya, ya, ya. Itu tiba-tiba Ustadz Ahmad itu singkat waktunya dapat informasi bahwasanya di Bogor itu di daerah Cibinong ada program rumah tahfidz yang tempatnya itu hanya sebatas terbuat dari bambu, kemudian Saung. ya enggak, dari bambu, jadi Bangunannya bambu. bangunannya bambu ya, triplek, seperti itu. Tapi luar biasanya santri-santri yang menghafal di sini itu sampai sekitar 1.000-an orang. Itu kenapa Ustadz Ahmad sangat tertarik dengan metode yang ada di sana.
Maka pada saat itu kami berempat itu ditunjuk Ya, ya. eh, siapa yang akan belajar metode yang ada di sana. Ya, Hmm. karena sebelumnya juga Ustadz Ahmad ini sudah mengkonfirmasi ke pimpinan yang ada di sana Ya. bahwasanya insya Allah mungkin nanti saya akan bawa anggota mungkin Ustadz untuk belajar di sini Hmm. metode yang diterapkan yang ada di sini. Ya. Ya, karena melihat perkembangan dan kegiatannya yang sangat luar biasa. Dengan tujuan apa? Saya potong. Dengan tujuan membawa metode yang sudah ente pelajari ke Ruhama begitu. Mungkin seperti itu ya. Hmm. Pastinya belajar untuk mungkin diterapkan di tempat kita juga, Ya, ya, mungkin ya. kata Ustadz Ahmad seperti itu. Ya Lanjut. udah, kita di situ tuh ada cerita-cerita lucu juga sebenarnya. Bagaimana lucunya Ya, itu? karena sebelum kita ke sana itu kita sempat satu hari juga berkunjung ke sana belajar metode yang diterapkan di sana. Namanya metode Ar-Rasyid karena nama tempatnya Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Hmm. Nah, Rumah Tahfidz Ar-Rasyid. Metodenya kalau untuk metode pembelajarannya pakai lebih ke klasikal. Maksudnya Ya, klasikal bagaimana? klasikal itu pakai multimedia, ya, pakai laptop, kemudian apa? Pakai speaker, Oh, kemudian itu klasik itu. klasikal, Oh, saya udah mengerti ya bukan klasikal. klasik, klasikal Oh, iya. multimedia. Iya, iya, iya. Ya, kemudian pakai PowerPoint, ya, Hmm. kemudian ada lagi jadi hafalan yang diajarkan itu pakai multimedia. Ya, Udah ya. ada bentuk PowerPoint-nya, kemudian didengarkan seperti MP3, kemudian ada lagi torikoh-torikohnya ada juga, kemudian ice breaking. Nah, jadi tujuannya itu bagaimana anak-anak itu cinta untuk menghafalkan Al-Qur'an. Enggak, Nah, saya tunggu lucunya ini. Tadi lucu ah, katanya, kisah iya iya lucu. iya Mana iya iya. lucunya ini? Lucunya itu ya, sebenarnya ke arah situ ini nggak ada yang mau sebenarnya. Bukan Heeh. nggak ada yang mau, lebih memilih tempat nanti yang bersama Ustadz Ahmad itu untuk mengurus daurah Quran yang di Rohama. bukan di Tasikmalaya. Ah. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya enggak ya. Saya sebenarnya saya mending ke Tasikmalaya ya, sama Ustadz Ahmad. Udah jelas kan kegiatannya apa. Kemudian ada yang temani Ustadz Ahmad sendiri. Kalau ke Bogor ini, ke Arasyid ini, kita hanya sekedar diutus aja untuk belajar berapa lama, sekitar 1 minggu lah katanya. Ya. Belajar metodenya di sana. Itu kan kita dilepaskan aja. Ya, yang lebih mengerikan lagi ketika saya ikut metode sebelumnya, itu kan di sana kan ngajarnya ngajar anak-anak umur Ya, ya. 3 tahun Ya, ya. sampai ke atas lah. Ya, ya. Yang penting mayoritasnya anak-anak. Ya. Sedangkan pengalaman kita di 77 ketika pengurus pun nggak pernah ketemu sama anak-anak kan. Betul, betul, betul. Seperti ngajarnya seperti anak TK kayak gitu, harus lebih aktif. Kalau di 77 kan lebih banyak marah-marah, mungkin menghukum kalau Ya, ya. melanggar anak-anak yang ada pelanggaran. Nah, Nah, ini malam itu kita diundi karena nggak ada yang mau menyerahkan nah. dirinya, saya siap, nggak ada Ya, seperti ya, itu. ya. Udah, kalau gitu kita undi aja ya. Di antara 4 orang kami ini namanya dimasukin ke ke botol, kemudian Wah, nanti dikocok gitu kan. arisan. Kayak arisan seperti itu. Jadi siapa yang namanya keluar pertama, 2 orang pertama itu nanti yang ke Arasyid, diutus ke Arasyid. Siapa yang keluar? Itu tuh. Jadi pas diundi, saya tuh udah berharap semoga saya yang ke Tasikmalaya lah, Hmm. gitu. Daripada ngajarin anak-anak, aduh gimana rasanya. Ketebak ini, ente ya keluar. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah Alhamdulillah. yang Oke. keluar saya sama teman saya satu lagi. Ya, Nah, ya udah mau nggak mau ya kita sami'na wa ata'na aja. ya. Ya, diutus ke sana, udah besok antum ke sana pakai angkot nomor ini, kemudian cuma dibilangin seperti itu coba. Kemudian nanti setelah ada mall besar sekitar berapa ratus meter itu ke sana baru tuh ada berhenti di situ. Waduh, saya bilang, "Ya udah nggak apa-apa, kita dikasih ongkos kan untuk bayar angkot gitu." Selesai, udah saya sama teman saya satu itu sampai sore-sore itu di Arasyid. Itu masih tahun 2015 sekitar bulan setelah berapa pekan setelah Idul Adha sih.
Itu tahun 2015 akhir lah, September kalau nggak salah. Nah, saya datang itu masih dalam proses KBM. Saya lihat begitu ramai, sangat sangat ramai anak-anak ngaji. Tempat yang dari bambu, kemudian hanya sebatas penghalangi triplek, tapi luar biasa. Santri yang ngaji itu dari jam 3 sore sampai jam menjelang maghrib itu nggak berhenti berhenti. Ada yang satu kelas jumlahnya sekitar 40 orang, dan itu ada pembelajaran itu sekitar berapa kelas ya, banyak ya, Akhirnya ramai menjadi sekali. akhirnya ditarik menjadi pengajar juga di Nah, situ? nggak langsung, saya kan karena tujuannya buat belajar metode, dan emang metode itu kan kita nggak langsung bisa mengajarkan, Ya. harus butuh untuk melihat dulu sebelumnya. Jadi hampir sekitar berapa pekan lah saya itu melihat sama Survei. ustadz yang ada di sana sebelumnya, melihat bagaimana pembelajarannya. Jadi ketika dia mengajar, saya ikut di depan tuh, lihat mengajar. Waduh, gimana itu ngajar santri-santri kecil umur 3 tahun, ada orang tuanya di belakang dengan metode yang diajarkan. Saya Ya, udah bayangin bagaimana kalau saya mengajarkan seperti ini. Ya pasti udah. dicubit-cubit itu ya. Tapi saya lihat ini ustadznya luar biasa kan. Mungkin karena jam terbangnya udah lebih banyak. Nah, Jadi bisa bisa. mempraktekkan cara-cara mengajar di Ya, sini. Anak kecil. kecuali nanti yang ada Halo kecuali nanti teman-teman, yang mau begitu. belajar bisa kita ajarkan mungkin di lain waktu kali ya. Silakan bisa menghubungi aja, Nah, insya Allah ya, ya, kita ya, ya. ajarkan. Berapa lama saya udah menunggu, 1 pekan 2 pekan, Ustadz Ahmad tuh nggak jemput kita ini. Saya sama teman saya itu udah berpikir bagaimana ini, kapan dijemput kita. Sampai 1 bulan itu di situ juga prosesnya gimana, Rashid itu udah mulai berkembang, Hmm. udah mulai ada yang ikut bermitra sama Rashid dengan metode yang ada di sana. Ya, ya. Nah, pada saat itu udah 1 bulan ya, 1 bulan itu ada di sekitar Depok itu ikut sama Rashid, bekerja sama dengan metode yang ada di Rashid. Sebutin aja Ustaz, Nah, mitranya. itu nama mitranya Rumah Tahfidz Baitul Izzah. Hmm. Nah, itu di launching, tempatnya udah siap, kemudian santrinya juga insya Allah udah ada. Cuma masalahnya ini pengajarnya nggak ada. Ya udah, Ditunjuklah. ditunjuklah saya sendiri Sendiri. sebagai pengajar pertama yang ada di situ. Mas Saya berdua pada masnya saat itu, sendiri. berdua sama teman yang sama-sama juga bergabung di Rashid, tapi bukan dari 77, beda lagi, dia punya background yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi Ustadz Anwar juga pegang cabang yang baru ikut berbicara sama Rashid. Dia ikut juga, teman saya ini megang daerah Ciriung namanya, di Bogor. Wah, Nah, banyak. Inilah Ciriung lah, Depok nah, apa. Oke, nah oke. itu di Depok, di Ciriung itu semuanya mitra yang sama yang baru bergabung. Ya. Kemudian apa, enggak, ustadznya karena belum ada makanya kita yang dipakai. Nah, di situ pertama pertama saya Ditunjuk sebagai pengajar. sebagai pengajar rumah tahfidz, mau ya mau nggak mau juga kan harus mencontohkan sesuai dengan apa yang ada di pusat kan, yang ada di Cibinong. Ya udah, sambil belajar berjalan. Pertama kali itu pengalaman saya, pertama kali megang anak kecil umur 3 tahun ya, itu setiap habis ngajar pasti keringat dingin, Ya. basah semua badan itu. Apalagi kan orang tua di belakang, orang tua mereka di belakang ya, melihat, menyaksikan kalau ada anak-anak yang bandel nggak bisa diam kayak songgokong kemana-mana, pasti itu kayak gitu anak-anaknya tuh. Ya. Tapi alhamdulillah setelah banyak jam terbang kita Us. mengajar Gokil. mengajar, alhamdulillah umur 3 tahun, umur 5 tahun semuanya bisa kepegang. Nah, Ustaz, ente kan bisalah dibilang pakar pengajar balita, anak anak kecil lah, pakar lah sudah. Ada nggak tips, kita berbicara tentang dia Rashid kan begitu kan, Ustaz? Cara-cara untuk mendidik seorang sebagai pengajar, apa, di bawah umur, jatuhnya balita ya. Iya. Bagaimana cara menghadapi
maksudnya mengajarkan, mendidik balita untuk belajar Kalau mengaji? kalau di Ar-Rasyid, eee, kalau kita udah bisa menaklukkan umur 3 tahun, Hmm? itu umur 7 tahun sampai ke atas itu bisa lebih mudah, gampang. Yang penting taklukkan dulu nih umur 3 tahun, bisa nggak kepegang Oh gitu. itu hukum alam. Nah, Kalau itu sudah kuncinya, ya. Karena, eee, apa, di Ar-Rasyid itu kan ini yang kalau, yang saya tangkap itu, yang saya pelajari juga ketika kita memegang anak-anak, ya itu emang harus lebih aktif. aktif. Kita nggak boleh diam, apalagi, apa, kita sampai, kita sendiri yang ngambek kan Ya, nggak, ya. ya sakit hati lah lihat anak-anak nggak bisa Marah-marah. diajarkan, nggak bisa diarahin. Tapi itu perlu butuh waktu, butuh banyak jam tayang kita, ya untuk mengajar, harus, belajar terus-terus kan. Nah, itu nggak bisa diam kita kalau ngajar anak-anak itu, ya. Saya pernah, dengar juga, jadi kalau umur 3 tahun, itu waktu mereka, fokus itu cuma 3 menit. Jadi Waktu mereka fokus untuk belajar cuma 3 menit. iya 3 menit, selebihnya mereka pasti udah kemana mana lagi, gerakannya kemana mana lagi, main lagi, gangguin temannya lah atau apalah, Iya, ya iya, iya, kayak iya. gitu. Nah, makanya dengan metode Arasid ini semuanya itu kita bisa, menimbangkan, ada namanya ice breaking, ya. Jadi, selain kita mengajarkan hafalan yang mau disampaikan, Iya. kemudian ayat yang mau dihafalkan, itu setiap 3 menit selesai pasti ada ice breaking Ice breaking lagi. contohnya apa? Ya ice breaking seperti games-games gitu, biar anak-anak Hmm. itu bermain. Ya, Jadi ya, ya. ceritanya bermain sambil sambil mengajar, menghafal. Karena Belajar sembari bermain. heeh, jadi karena target kita sebenarnya cuma satu ayat satu hari. Kalau untuk tingkatan umur-umur kelas 3 ya, namanya kelas Ali kalau di sana. Jadi kelas Ali itu umur yang paling rendah, ya. Jadi targetnya cuma satu hari, satu ayat aja. Kita sampaikan dengan metode tadi, multimedia. Jadi di arah situ udah kita siapkan semua, metodenya. Setiap ayat udah ada potongannya, setiap ayat itu diulangi sampai 40 kali, ya. Kemudian udah kita siapkan juga game-game-nya udah ada Iya, semuanya, iya, iya, tinggal kita iya, iya, iya. membawakan. Kemudian ada juga, selingan-selingan nanti contohnya nonton video, videonya Hmm. pun video-video yang bentuk islami, kartun Iya, gitu. iya. Nah, itu udah ada semua di sana. Tantangan terberat antum ketika mengajar seumuran balita begitu apa Mhm. coba? Tantangan saya itu, eee, harus bersabar sih, Hmm. bersabar, ya. Bersabar. Karena kalau kita udah nggak kuat, nggak sabar, pasti, eee, mundur pastinya, ya. Apalagi, eee eee, bertemu dengan anak-anak yang super bandel atau gimana ya, Ya, karena pasti tabiatnya pasti anak seperti itu ya. ya. Eee, Kemudian orang tua yang selalu melihat kita ketika mengajarkan, ya itu, harus sabar, kemudian harus kuat, harus melatih diri bagaimana kita itu, Seolah-olah seolah-olah, eee, anak kita. sebagai ustadz yang profesional, ya, baik itu Oh, saya kira eh, seolah-olah ini yang kita ajar adalah anak kita. iya, baik Begitu itu. juga kali ya, Ustaz? Iya, kita juga harus jadi ustadz yang profesional sih, Iya, ya. iya. Walaupun anak-anak itu bandel gimana, tetap dengan metodenya harus harus kita sampaikan dengan bagus juga, gitu. Bagaimana apa namanya? eh Trik untuk apa namanya? Menahan sabar, sabar. Heeh. Antum kan tadi bilang sabar untuk menghadapi Iya itu sih, seumur balita. iya. Ada nggak cara-cara atau trik ya supaya kesabaran kita ini tidak tidak ini Itu saat butuh jam terbang lebih banyak, yang penting, mau aja belajar terus. berarti Kemudian seiring iya, waktu butuh jam terbang lebih banyak, kemudian, harus siap menerima dengan segala kondisi yang sebelumnya, itu aja sih. Nanti, ketika itu
kita sudah mulai mengenal, kita udah tahu triknya, anaknya udah kita kenal juga. Ah, di sana tuh ya, luar biasanya Ya. ketika anak-anak udah dekat sama kita, udah Mhm. terikat dengan kita, itu siapapun ustadz yang mengganti, dia nggak mau diganti tuh ustadznya. Sampai nangis, nggak mau masuk, sampai ada yang nggak mau masuk belajar kalau bukan ustadz yang ini yang mengajarkan. Oh, Iya, itu anak-anak tuh. Kalau udah saking sukanya heeh, dengan kalau ustadz dia itu. udah suka udah, dia nggak mau mengaji kalau misalnya bukan ustadz yang sebelumnya, yang udah mengajar sebelumnya. Nah, itu hebatnya di sana tuh. Makanya alhamdulillah dengan metode Arasid ini eh daya tariknya luar biasa. Tidak jarang itu ada orang-orang yang bermitra dengan Arasid dengan metode yang ada di Cibinong yang sesuai dengan yang kita jalankan. Itu santrinya eh, kurang dari 100. Bagaimana? Maksudnya mereka ketika bermitra ke Ar-Rasyid Ya. kemudian mengikuti metode apa yang ada di sana, mulai dari manajemennya, mulai dari metode pembelajarannya, Ya. itu tidak jarang santrinya nggak sedikit, pasti Hmm, banyak dari ya. setiap. Setiap mitra yang bermitra sama Ar-Rasyid Oh, sendiri, saya kira itu yang saya cabang. pelajarin juga di sana. Jadi eh, saya di sana itu belajar banyak juga, eh, apa belajar pengalaman yang ada di Darul juga belajar menambah ilmu yang ada di Bogor. Nah, jadi ternyata dengan watak-watak kita sebagai orang Sulawesi ya, Ya. mungkin keras ya. Nah, itu Nah, makanya saya undang antum ke sini supaya eh, bisa berbagi tentang cara-cara mendidik seumuran balita gitu. iya, Kebetulan kan Ar-Rasyid dikenal dengan pengajaran atau metode yang bisa dibilang baik lah untuk seumuran mm, pemula atau umuran-umuran masih kecil. iya. Orang bilang kan orang Sulawesi wataknya keras, Ya, apalagi mengurus anak-anak ya. iya betul. Udahlah ngapain gitu. Mending kalau ada yang nakal langsung Iya, pukul. diapalah gitu ya. Heeh. Tapi ternyata buktinya 2 tahun terakhir ini teman saya membawakan metode ini ke Sulawesi Ya, dan ternyata alhamdulillah sangat luar biasa. ya. Rashid punya mitra di Sulawesi banyak banget, banyak sekali, udah hampir mungkin sekitar 50-an. Contoh saya kemarin jalan-jalan ke ini, ke Sinjai. Ah, Senja kan kampung kampung antum sendiri ya. Ya. Nah, pusat yang pertama kali bermitra di Rashid itu yang di Sinjai sendiri itu. Sekarang terakhir santrinya itu sampai 700-an kalau nggak salah ya. 700-an santri yang belajar mengaji di Tinja itu, namanya Rumah Tahfidz Al Furqon Bongki. Nah, dia yang kemudian selanjutnya banyak lagi sekitar situ yang ikut bermitra dengan Ar Rasyid di sekitar Sulawesi, bahkan ada di Bulukumba, Ya, ya. ada sendiri yang teman-teman kita yang alumni dari 77 Ya, ya. juga ikut bermitra bersama kita. Kemudian ada di Makassar juga ada. Berarti kira-kira berapa, sekitaran berapa ini cabangnya, mitranya Ar-Rasyid? Kalau mitra Ar Rasyid se Indonesia udah sampai 200-an kalau. Aduh, sudah berarti jatuhnya sudah ini lembaga yayasan besar sekali ya. Ya insya Allah sih akan terus meluaskan lagi ya. Hmm. Dan mungkin juga tugas saya sendiri nggak mungkin saya juga berlama-lama di Bogor kan. Nggak mungkin juga berlama-lama di Ar Rasyid, pasti ada waktunya saya akan balik atau mungkin mengembara ke tempat yang lain lagi, meluaskan Al-Quran ini kan dengan metode yang udah kita pelajari gitu. Nah, itu dari cerita antum tadi, dari awal bukan sebagai pengajar, hanya untuk mengenal metodenya, terus di Ah, sekarang sudah besar kayak begini. ya kalau sekarang saya lagi diamanahkan untuk memegang pondok pesantren yang ada di pusat, yang ada di Cibinong. Ya, Cipinang Bogor. Jadi sebagai, ya nggak tahu sih mau dibilang pimpinan juga saya belum cocok ya, mau dibilang juga mudir juga belum pantas lah. Ya, ya, ya. Yang penting
Ya sekarang saya lagi diamanahkan buat eh, sebagai ya sebagai lah di pondok pesantren yang di Ar-Rasyid itu Mengatur untuk semua kegiatan, ya bisa dibilang mengatur begitu ya? kegiatan bisa atau mungkin nyapu-nyapu juga termasuk. Iya, 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 Bro. Luar biasa ini ya Roshid ini. Eh, saya mau tanya, ketika metode misalnya Roshid Mm. dipakai sama yayasan lain bagaimana? Alhamdulillah semakin banyak yang memakai artinya manfaatnya semakin luas kan. Ya, ya. Jadi Ar-Rasyid ini terbuka lebar buat siapapun. Hmm. Mau hitungannya dia mau bermitra atau enggak ada masalah. Jadi metode ini siapapun boleh menciplak, mau mengcopy paste semuanya keseluruhannya dari manajemennya, dari pembelajarannya, dari apalah dari depan sampai belakang juga boleh silakan. Ya. Ketika dia mau copy paste mau dia ikut bermitra atau enggak juga enggak ada masalah. Ya. Jadi metode kita itu siapapun boleh memakainya. Keunggulan dari Roshid tadi selain pengajaran Mm. di bawah umur itu, terus yang antum jelaskan metode-metode Iya. Roshid tadi, apalagi yang bisa, Keunggulannya berkonsep sedekah. maksudnya Jadi sedekah bagaimana? jadi Ar-Rasyid ini berdiri dari tahun 2013 sebenarnya. Diawali dari rumah tahfidz biasa. Kemudian tahun 2015 mulai membangun lembaga. Jadi udah berbentuk yayasan. Jadi TK, SD, SMP, kemudian pondok pesantren. Ya, tujuannya sebenarnya kenapa? Biar anak-anak itu target hafalannya lebih lebih cepat. Kalau hanya sekedar ngaji pulang pergi itu kan terbatas ya, hanya sebentar waktunya mereka belajar kemudian pulang lagi. Makanya eh, pendirinya ini berinisiatif kita buat pondok pesantren lembaga TK SD itu semuanya berdiri tahun 2015 dengan kondisi yang seadanya ya Bismillah aja. Saya juga dapat ceritanya di belakang ketika saya datang itu lembaganya udah mulai berdiri. Nah, terus semuanya itu berkonsep sedekah. Nah, sedekah kan ini eh, apa tafsirannya banyak-banyak ya. Kalau orang-orang ada yang bilang oh sedekah mah berarti gratis, sedekah mah berarti mungkin ya seikhlasnya lah gitu. Ya. Nah kalau di Ar-Rasyid sendiri kalau berkonsep sedekah ini sebenarnya seikhlasnya itu maksudnya Maksudnya santri tidak dipungut biaya begitu? itu tadi sedekah sedekah menurut kemampuan orang tua masing-masing gitu. Jadi ketika kita mengawali pendaftaran, ketika santri dan wali santrinya diterima sebagai murid di Ar-Rasyid, nanti akan ada akad sebelumnya. Akad itu hanya bentuknya privasi antara pondok sama orang tua. Kemampuannya sebulan berapa nih mau sedekahnya, ya mau 1.000, 2.000 atau 50.000 itu bukan kita yang menentukan, orang tuanya. Dan akad itu bisa ditaikin tergantung bagaimana kondisi rezeki orang tuanya. Ketika lagi baik mungkin bisa ditaikin, kita akad kembali. Kalau misalnya lagi kurang mau dikurangin juga akad kembali. Jadi nggak ada istilah kita menyusahkan juga orang tua ya gitu. Sampai sekarang Ar-Rasyid seperti itu, termasuk dari rumah tahfidz SD TK yang pondok pesantren itu semuanya konsepnya untuk administrasinya konsepnya sedekah. Luar biasa ini ya Roshid. Maksudnya cabangnya sudah di mana-mana. Iya Tolong dong alhamdulillah. dipromosiin ini. Alhamdulillah sampai sekarang pun ya Ar-Rasyid sendiri ini saya lagi bicara Ar-Rasyid karena saya di Ar-Rasyid ya. Eh, Kata itu juga pimpinan alhamdulillah ya sampai sekarang kita masih dipercaya gitu. Syukurnya seperti itu, sampai sekarang kita masih dipercaya sama orang-orang. Bahkan sampai sekarang pun eh, beberapa tanah wakaf yang kita dipercayai. Terakhir ini eh,
apa pendiri namanya Abi Heru, itu orang tua kami di sana ya, sama Umi Mira namanya. Ya sampai terakhir ini mereka dipercayai buat tanah wakaf di daerah puncak Ciloto. Nah, sana apa tanahnya tanah masih lahan-lahan kosong. Tidak ada rencana buat bikin di mana gitu, di Makassar, di Pasti ada rencana lah insya Allah. kalau sudah di daerah Sulawesi sudah berapa Ya, mitranya? saya insya Allah juga ya, kalau misalnya diberikan amanah, khususnya mungkin di Sulawesi ya, kalau misalnya ada tempat yang bisa digarap di sana, insya Allah saya siap. Insya Allah saya siap sih. Saat tentang ini, apa pesan buat sebelum kita closing, pesan buat eh, kebetulan antum pengajar di bawah Hmm. umur balita, cara menghadapinya atau apa pesan buat, bukan pesan untuk balitanya, Ya pesan. orang tua yang mau memasukkan ke anaknya belajar di lembaga atau yayasan Ar-Rasyid, atau bukan maksudnya tidak terkhusus Ar-Rasyid lah, umum aja saat Ya begitu buat pesannya semuanya ya. ya. Ya pesannya mungkin udah seharusnya, sebagai orang tua ya, eh, ilmu agama ya, apalagi untuk mengajarkan anak-anak kita untuk belajar Al-Qur'an Ya. ya, karena itu fondasi yang sangat paling dasar yang harus dikokohkan, dikuatkan buat anak-anak kita sampai dia tumbuh besar. Kalau kita udah menanamkan dasar yang lebih baik, apalagi mengajarkan mereka agama, insya Allah mereka dimanapun pasti bisa lebih kuat menjalani hidup kan, apalagi dengan era teknologi yang sangat luar biasa maju ini kan. Jangan sampai kita diperbudak dengan kehidupan teknologi yang gak berguna, sehingga anak-anaknya terjerumus menjadi anak yang gak berguna gitu. Oke, terima kasih Ustadz Zahid Asidik. Ya, sekian pesan dari Ustadz Zahid Asidik bagi orang tua atau teman-teman yang punya atau yang ingin memasukkan anaknya atau siapalah keluarga atau kerabat, karena belajar agama itu harus dari sejak Sejak balita. dini Ya, ya. betul. Oke, itulah pesan yang yang saya sampaikan Masya dari kata-kata Allah. Ustaz Sido. Oke, teman-teman, tidak lupa kami ingatkan kembali selalu mendukung channel ini. Kasih tahu kerabatnya, teman-temannya, keluarganya semua untuk menonton agar kita Ya, dapat membuat konten-konten yang inspiratif. ya, yang bermanfaat. Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.